bilangan desimal, ada bilangan negatif dan bilangan positif. Begitu juga di bilangan biner. Jadi di sini angka positif dengan angka negatif ini dinyatakan dalam satu bit tanda. Terus sudah bit tanda, dia sebagai bit tanda diikuti oleh besaran dalam biner. Ini ya, contohnya ini. Kita kasih contoh, dia punya positif 19. Jadi dia 19-nya positif. Kita lihat di sini, tadi di sini ditandanya kalau positif itu adalah 0. Diikuti oleh besaran dalam biner. Ini besaran dalam binernya ini. 19 itu adalah 10011. Di sini 2 pangkat 4, 16. Di sini 2 pangkat 12, 2 pangkat 0, 1. Jadi ini 3. 16 tambah 3 adalah 19. Dan ini 0 ini adalah bit tanda. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Itu yang disebut bit tandanya. Terus selanjutnya yang negatif. Yang negatif kalau kita punya angka minus 10. Minus 10 itu ini ditandanya, negatifnya itu 1 ditandanya. Nah ini besaran dalam binernya angka 10. 10 itu adalah ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 1. Jadi 8 ditambah 2 adalah 10. Ini 1 itu adalah bit tanda negatif. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain jelas ya. Jadi angka positif itu 0, angka negatif itu 1. Itu tolong diingat. Nah, adapun cara penulisannya itu ada gini. Jadi secara umum dinyatakan dengan N itu adalah angka biner bertanda. Kalau huruf N aja. Jadi contohnya di sini kita tadi positif 19, tadi 10011 ada kasih 0. Itu menunjukkan dia adalah positif 19. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. tapi kalau N itu dikasih tanda absolut, ini besaran N, ini namanya tanda besaran absolut atau disebut besaran N, maka si nolnya itu tandanya itu hilang. Jadi cukup 100 langsung 19. Karena absolut itu tidak ada angka negatif. Paham? Paham, Pak. Itu ya. Jelas? Bapak minta sekali lagi semua on kamera. Endra Median. Halo? Kalau nggak on kamera, Bapak anggap kamu nggak hadir. Ya, Pak, tadi habis beres-beres kasur dulu. Ya iya, sebenarnya dari pagi, bukan dari sekarang beres-beresnya. Itu hanya alasan bodoh. Karena kan sudah mulai belajar jam 8 itu. Terus apa lagi yang bawa ini? Pokoknya yang off kamera Bapak anggap nggak hadir nanti. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya. Ini Anda perhatikan lagi bahwa ini tadi kalau nulis 19 dia di angka biner bertandanya kasih 0 menunjukkan dia positif 19. Tapi kalau dikasih absolut 0-nya hilang langsung. Itu ya. Ada tulisan itu. Nah, ini kita ini masih dalam ini kan ditanda ya. Ini ada penambahan 2 angka dari sistem ini. Ini ada N1 dan N2 ini nih. Ini bilangan nama bilangan binernya. Mempunyai tanda yang sama, maka bit besaran ditambahkan dan bit tanda dari jumlahnya adalah sama dengan bit tanda dari angka-angka tersebut. Anda perhatikan ini. Ya. Kita nulis N1 ini apa namanya tadi di sini
angka biner bertanda, ini angka biner bertanda, ini harus dikasih tanda 0, dia menunjukkan 19. Begitu juga ini 10 dikasih tanda, ini menunjukkan angka 10. Tapi pada proses penjumlahan, dia pakai absolut. Jadi si nolnya hilang, langsung 19 ditambah 10. Setelah itu baru Anda jumlahkan. Ini 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Benar nggak? 19 tambah 10 itu 29. Ini adalah 2 pangkat 4, 16, tambah 2 pangkat 3, 8. 16 tambah 8, 24. Ini 2 pangkat 24. Jadi 24 tambah 4, 28. Ini 2 pangkat 0-nya 1, jadi 29. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu ya. Ini hasilnya. Nah, Anda di sini, kalau Anda menghitung ini pakai ini hasilnya benar. Jelas? Kalau pakai absolut. Tapi kalau ininya dihilangkan, hanya ditanda angka ditanda, maka harus ditambah 0. Ini menunjukkan dia positif 29. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, untuk membedakan itu ya. Jadi kalau ini menunjukkan angka bitanda, besaran bitanda, kalau ini adalah absolutnya. Jadi hilang bitandanya nggak ada. Itu kalau dia positif. Kalau dia negatif, tetap ini minus 29. Sama ini beda tandanya jadi 1-1 karena dia negatif. Jadi pada saat dia di absolut dia hilang satunya semua, jumlahin sama hasilnya 29. Ya, hanya dia sini negatif, maka dikasih tanda 1. Paham? Ini menunjukkan dia adalah besaran tanda minus 29. Halo? Paham nggak? Ada yang tanya? Jelas, Pak. Yang lain? Ada yang ditanyain nggak? Sudah jelas, Pak. Nah ya. Nah, ini kita membedakan hanya positif negatif aja. Ya, nanti pada penjumlahan lain ada aturan lainnya. Ya. Nah, sekarang di sini lihat ada N1 dan N2 mempunyai tanda yang berbeda. Kalau tadi yang sama ya, positif. Sekarang angka ini salah satunya beda dia. Maka salah satu N1 atau N2 yang bilangannya negatif itu harus dikomplemenkan. Dikomplemenkan dahulu sebelum dijumlahkan. Gitu ya. Nanti ada contoh di bawah. Nah, jadi hal ini ya, N1 tambah N2, ini contohnya ini. Kalau salah satu dia ada negatif, maka yang negatif harus dikomplemenkan dulu, baru dijumlahkan. Di mana hasil penjumlahan itu memiliki dua keadaan. Ini. Jadi Anda lihat, kita baca. Ya, ini yang A, kondisi hasil penjumlahannya. Yang pertama, bila terdapat luapan, luapan itu adalah seperti 1 tambah 1, 0 bawah 1 itu luapan. Ya. Bila terdapat luapan atau Allen carry, maka bit luapan ditambahkan lagi kepada bit terkecil dari jumlah. Tanda dari jumlah adalah sama dengan tanda dari angka yang tidak dikomplemenkan. Ini kondisi ada luapan. Kira-kira ngerti nggak? Halo? Bingung nggak? Ngerti nggak? Bingung, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya masih bingung, Pak. Ya. Terus yang kedua, kita penjumlahan. Yang kedua, hasil penjumlahannya bila tidak terdapat luapan. Oh, ini ada luapan, ini tidak terdapat luapan. Maka jumlahnya dikomplemenkan dan tandanya sama dengan tanda dari angka yang dikomplemenkan. Itu ya. Nah, kita buktikan ini yang pertama. Yang penjumlahan hasilnya
ada luapan. Ini Anda perhatikan, ini contohnya, contoh yang nomor 1 ini 19 ditambah minus 10 hasilnya berapa? 9 kan? Halo? 9 Iya, Pak. 9 ya, kita buktikan Iya, 9 enggak. Yang pertama di sini 19 kita normal 10011. Nah, ini yang minus itu harus dikomplemenkan. Komplement itu artinya kalau nilainya 1 jadi 0, 0 jadi 1. Minus 10 itu adalah ini angka 10. Ini contohnya ini. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1, 10 kan? Halo? Ya, Pak. Paham? Iya, Pak. Nah, 10 ini baru dikomplemenkan. Karena dia negatif, dikomplemenkan. 0 ini jadi 1, 1 ini jadi 0, 0 ini jadi 1, 1 ini jadi 0, 0 ini jadi 1 setelah dikomplemenkan. Paham? Jadi angka ini Dikomplemenkan itu diganti ya, Pak? dibalik, bukan diganti. Jelas? Jelas, Pengertiannya Pak. beda. Jelas. Pak. Ya, komplement itu dibalik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ya, contohnya ini 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ini hasilnya. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Jadi, Pak. ingat nanti yang dikomplementkan itu adalah angka yang bernilai negatif. Kalau yang bernilai positif itu tidak, gitu ya. Maka setelah itu, jadi kalau Anda ini nggak paham, nggak bisa ngerjain. Ya. Makanya kebayang kalau Anda hari ini nggak hadir. Baru dari situ langkahnya dijumlahin. 1 tambah 1 adalah 0 bawah 1. 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0 bawah 1. 1 tambah 0 tambah 1 adalah 0 bawah 1. 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1. Nah, di sini yang ujung. 1 tambah 1 adalah 0 bawah 1. Di sini ada luapan. Luapan yang paling besar ini kemana? Dia lari ke yang terkecil. Nih. Ditambahkan lagi kepada bit terkecil. Paham? Dia ngelup dia ke tempat yang lebih rendah. Jelas? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya? Jadi ini kan nggak bisa kemana lagi, dia di loop ke yang ini. Baru setelah itu dijumlahkan. 0 tambah 1 adalah 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Maka dia adalah 9. Ini dalam bentuk mutlak. Begitu dikeluarkan kasih 0. Ditanda. Dia benar 9 kan? Positif 9. 19 ditambah minus 10 adalah 9. Paham? Paham, Pak. Paham. Artinya kalau you ikut aturan pasti benar. Ini langkahnya ini harus dikomplement dulu, baru jumlah, ada luapan ditambah dijumlahin. Itu poin langkah. Itu yang menjawab hasil penjumlahan dua bilangan apabila salah satu bilangan itu negatif. Maka kondisinya ada dua tadi, yaitu pertama ada luapan dan yang kedua tidak ada luapan. Ini yang ini sudah terjawab ya. Halo, dengan contoh ini. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan bila tidak terdapat luapan. Ya. Ini. Ya, di sini minus 19 ditambah 10 hasilnya minus 9 kan? Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Akhirnya 19 ini kita komplementkan atau di-inverse, dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1, 1 jadi 0. Yang 10 karena positif dia langsung 10. Baru dijumlahkan. Ini hasilnya. 0, 1, 1, 0, 1. Dia tidak ada luapan. Nah, maka di sini adalah nilainya 10110 ini adalah minus 9 dalam bentuk komplement. Gitu. Nah, kalau dalam bentuk besaran dalam besaran bertanda,
Maka caranya apa? Ini harus dikomplementkan kembali. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1. 1, 0, 0, 1 adalah 9. Paham? Paham, Halo? Pak. Mbak. Mbak. Jadi 9 kan nilainya ya? Nah caranya minus kasih 1. Jadi minus 9. Aku lupa deh. Hah?